Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Apa kabar semua sahabat channel Amin Rahat? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan segala hajat-hajat kita dan dilancarkan rizki-rizki kita, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan menyampaikan sebuah cerita tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, yang mana beliau ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad dan juga sangat rindu kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah merupakan salah satu muazzin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semenjak Nabi meninggal dunia, maka semenjak itu pula beliau menolak untuk mengumandangkan azan lagi, karena selalu teringat kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kerinduannya tersebut mengakibatkannya tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sehingga datanglah beliau kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah untuk berpamitan kepada beliau guna meninggalkan kota Madinatul Munawwarah menuju negeri Syam. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, engkau akan meninggalkan kota tempat jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, kota yang penuh dengan kenang-kenangan manis denganmu bersamanya." Maka Sayyidina Bilal menjawab, "Justru karena itulah aku ingin meninggalkan kota Madinah. Di sini aku tidak bisa belajar, di sini aku tidak bisa mencari nafkah dan memberi makan keluarga. Bagaimana tidak? Setiap kali aku menunggang kuda, aku merasa seakan bersamanya. Setiap kali aku berada di dalam rumah atau di luar rumah, seakan aku merasa bersamanya. Setiap kali aku makan ataupun minum, aku terbayang wajahnya, sehingga aku tidak dapat memakan ataupun meminum, sehingga badanku menjadi kurus dan keluargaku menjadi lapar. Maka izinkanlah aku keluar dari kota Madinah." Maka dengan terpaksa Sayyidina Abu Bakar mengizinkan kepergiannya. Dan setelah 1 tahun beliau berada di Syam, beliau bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkata kepadanya dalam mimpi tersebut, "Ada apa gerangan denganmu, wahai Bilal? Tidakkah sudah waktunya engkau berziarah kepadaku dan mengunjungiku?" Maka spontan dia terbangun dari tidurnya dalam keadaan menangis tersedu-sedu. Lalu beliau perintahkan istrinya untuk menyiapkan bekalnya menuju kota Madinah. Sesampainya beliau di kota Madinah, beliau jatuhkan dirinya di atas pusara Nabi. Setelah memeluknya dan menciumnya, beliau berkata, "Betapa rindunya diriku padamu, wahai Rasul," sambil menangis tersedu-sedu. Tidak lama kemudian tersebarlah berita kedatangan sahabat Bilal oleh penduduk kota Madinah. Maka datanglah sahabat-sahabat Nabi guna menyambutnya. Di antara mereka terdapat sahabat Abu Bakar, sahabat Sayyidina Umar, sahabat Uthman, dan begitu juga sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, serta pembesar-pembesar sahabat yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan, tetapi beliau menolaknya seraya berkata, "Setelah meninggalkan Nabi, aku tidak mengumandangkan azan lagi. Aku tidak mampu mengumandangkannya lagi." Sehingga datanglah kedua cucu Nabi,
yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka berdua berkata, "Wahai Bilal, kumandangkanlah azan untuk kami sebagaimana engkau dulu mengumandangkan azan untuk datuk kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidina Bilal menjawab perkataan mereka berdua dan berkata, "Kalau kalian berdua yang memerintahkan untuk mengumandangkan azan, maka aku tidak dapat menolaknya, karena kalian berdua adalah orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu teringat olehku kalian berdua menaiki punggung Nabi ketika beliau sholat, dan Nabi melamakan sujudnya supaya kalian senang dan tetap bermain di atas punggungnya. Teringat olehku berapa kali mulut kalian selalu dicium dan dikecup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kiranya yang akan aku katakan ketika berjumpa dengan kakek kalian jika aku menolak permintaan kalian?" Maka kemudian mulailah sahabat Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala dikumandangkan kalimat-kalimat tersebut yang sudah lama mereka tidak mendengarnya kembali dari sahabat Bilal semenjak wafatnya Nabi, maka mereka berduyun-duyun keluar dari rumah mereka masing-masing, baik laki-laki maupun wanita, anak-anak muda ataupun orang tua, bahkan para budak. Mereka berhamburan menuju masjid sambil meneteskan air mata karena kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah tiada, seraya berkata, "Apakah Nabi telah dibangkitkan kembali? Apakah Nabi telah dibangkitkan kembali?" Semuanya meneteskan air mata dan semuanya sedih karena teringat oleh mereka bahwa nabinya telah tiada. Sedangkan sahabat Bilal ketika mengucapkan "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", beliau tidak sanggup lagi meneruskan azannya, bahkan beliau pingsan. Sebagai catatan, Al-Imam Al-Hasan Basri berkata, tidak pernah terjadi tangisan yang merata seantero kota Madinah kecuali 3 kali. Yang pertama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dan yang kedua, ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan pertama kali setelah meninggalkan kota Madinah. Sedangkan yang ketiga adalah ketika rumah-rumah Nabi yang ada di samping Masjid Nabawi dibongkar untuk perluasan masjid. Maka saat itu semua kaum muslimin menangis menyaksikan rumah-rumah Nabi, tempat turunnya wahyu, tempat beliau bersama keluarganya, tempat beliau menemui para tamu. Kata Al-Imam Hasan Basri, aku berharap pada saat itu rumah-rumah Nabi tidak dibongkar, supaya umatnya di waktu mendatang tahu bagaimanakah sederhananya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, aku sempat memasuki rumah tersebut. Ketika aku angkat tanganku ke atas, maka tanganku bisa menggapai atap rumah itu dari saking pendeknya dan kecilnya rubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Wallahu a'lam bishawab.